Halo para sobat fisika, pada video pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas materi tentang upaya yang dapat kita lakukan sebagai siswa untuk mengatasi pencemaran tanah yang ada di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat fisika, kami dari kelompok 4 kelas 10-6 yang beranggotakan saya, Datuk Mandor Huta Barat, saya Fabian Mahardika, saya Zaki Sadia Bakasdo, Saya Kiza Ramadita Jepino, saya Damirela Desriani. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pencemaran lingkungan yang mengambil judul Upaya Mengatasi Pencemaran Tanah di Lingkungan Sekolah. Selamat menyaksikan. Apakah kamu tahu tentang pencemaran tanah? Yuk, mari kita simak penjelasannya. Pencemaran lingkungan adalah kondisi ketika komponen fisik dan biologis dari bumi dan atmosfer terkontaminasi sehingga mengganggu ekosistem lingkungan. Secara umum, pencemaran lingkungan terbagi menjadi 5, yaitu pencemaran tanah, air, udara, cahaya, dan pencemaran suara. Pada pembelajaran kali ini kami akan membahas tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi di mana makhluk hidup, energi, zat, atau komponen lainnya masuk ke dalam tanah akibat kegiatan manusia atau proses alam yang menyebabkan perubahan pada komposisi tanah, sehingga menurunnya kualitas tanah atau tidak lagi berfungsi sesuai peruntukannya. Pencemaran tanah yang dapat kita temui di lingkungan sekolah adalah 1. Limbah organik. Limbah organik adalah bahan sisa atau sampah yang dapat didaur ulang. Limbah organik juga dapat dengan mudah terurai secara alami. Contoh dari limbah organik adalah 1. Sisa makanan, 2. Limbah kotoran makhluk hidup, 3. Daun yang sudah membusuk. 2. Limbah anorganik. Limbah anorganik adalah limbah yang tidak dapat terurai secara alami dan membutuhkan waktu kurang lebih dari 500 tahun. Contoh dari limbah anorganik adalah seperti sampah kertas, kantong plastik, dan botol plastik. Tiga, limbah cair. Limbah cair berperan besar untuk merusak zat-zat yang berada di dalam tanah. Karena limbah cair larut di dalam tanah. Contoh sehari-hari yang kita dapat temui adalah air bekas, air kalbor, untuk mengepel lantai. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran tanah. Yang ke-1, dampak bagi manusia. Pencemaran tanah dapat menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan pada manusia. Antara lain, 1. Mual-mual, yang kedua, sakit kepala, yang ketiga, ruam pada kulit yang tergolong ringan, dan yang keempat, gangguan pernapasan berat. Dampak yang kedua adalah dampak bagi ekosistem. Dengan adanya perubahan dalam struktur dan kandungan yang di dalam tanah, tentunya akan memberikan efek perubahan metabolisme seluruh organisme yang hidup dan tinggal di dalam tanah. Dan yang ketiga adalah menurunkan kesuburan tanah. Dampak berikutnya yang ditimbulkan akibat pencemaran tanah adalah tidak adanya atau hilangnya biota-biota tanah atau juga mikroflora yang terdapat di dalam tanah, sehingga membuat kesuburan tanah berkurang. Upaya yang dapat kita lakukan sebagai siswa untuk menanggulangi masalah pencemaran tanah di sekolah. Yang pertama, kurangi pembelian produk dengan kemasan. Mengurangi pembelian produk berkemasan dapat mengurangi pencemaran tanah. Produk berkemasan nantinya akan menghasilkan banyak sampah anorganik yang nantinya akan berakhir di tempat pembuangan dan menciptakan pencemaran tanah. Kita sendiri tahu betapa berbahayanya limbah anorganik yang sangat sulit atau bahkan tidak dapat diuraikan sama sekali. Yang kedua, berhenti membuang sampah di tanah. Demi menciptakan tanah yang baik dan tidak tercemar, dihimbau untuk kita semua untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak sembarangan, apalagi di tanah. Sekian materi video presentasi dari kami. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas S 10-6. Ayo. Pencemaran lingkungan.